Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama aku, Vinanda. Terdapat banyak sekali mitos menstruasi yang beredar di masyarakat. Kehadiran mitos-mitos ini sayangnya tidak membantu wanita untuk merasa lebih aman, namun justru khawatir. Maka dari itu, penting untuk mengetahui apa saja mitos menstruasi dan fakta menstruasi agar tidak terjebak serta merugikan diri sendiri. Stay tune terus ya. Mitos yang pertama yaitu tidak boleh keramas saat menstruasi karena keramas menyebabkan sakit kepala. Katanya jika wanita yang sedang menstruasi keramas, maka akan menyebabkan sakit kepala, sehingga akhirnya tidak sedikit wanita yang rela tidak keramas selama berhari-hari hingga menstruasinya selesai. Faktanya, wanita yang sedang menstruasi memang bisa mengalami sakit kepala, tapi hal itu bukanlah disebabkan karena keramas, melainkan karena sindrom premenstrual. Justru kamu perlu mencuci rambutmu secara rutin untuk menjaga kebersihan rambut dan kulit kepalamu. Mitos yang kedua yaitu minuman soda dapat melancarkan menstruasi. Menstruasi yang tidak lancar akan membuat kamu kesakitan dan jadi tidak nyaman melakukan kegiatan sehari-hari. Ada sebuah mitos bahwa dengan meminum minuman bersoda maka menstruasimu bisa lancar. Sebuah penelitian mematahkan mitos ini dan menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara minuman bersoda dengan kelancaran menstruasi. Penyebab menstruasi kamu tidak lancar adalah karena hormon yang bertugas mengatur siklus menstruasi tidak seimbang, perubahan berat badan, atau karena stres. Cara agar menstruasi lancar adalah bukan dengan minum minuman bersoda, melainkan dengan berolahraga, mengonsumsi makanan yang sehat, dan perbanyak minum air putih. Wanita juga dilarang minum minuman dingin menjelang menstruasi karena dapat membuat jadwal menstruasi jadi terlambat. Hal tersebut karena minuman dingin dianggap dapat membekukan darah haid dan membuat dinding rahim mengeras. Faktanya, menstruasi berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, sedangkan makanan dan minuman berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi, mengonsumsi minuman dingin tidak berpengaruh pada keterlambatan menstruasi seseorang. Menstruasi yang datang terlambat disebabkan oleh 3 hal, yaitu adanya masalah pada dinding rahim, masalah hormonal dari indung telur, dan masalah psikologi seperti stres. Wanita yang sedang menstruasi dilarang berenang karena akan membuat air kolam berubah menjadi merah, dapat menghentikan siklus haid, bahkan dapat menyebabkan kemandulan. Nyatanya kamu tidak perlu takut darah haid mengotori kolam renang karena tekanan air di dalam kolam renang akan menghambat darah keluar selama kamu berada di dalam air. Meski demikian, tekanan air kolam tidak akan menghentikan darah haid sehingga tidak keluar sama sekali. Selain itu, kegiatan olahraga ini juga tidak akan mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita yang sedang menstruasi. Namun, sebagian besar wanita memang mengaku tidak nyaman untuk berenang ketika sedang menstruasi, apalagi jika darah yang keluar sedang banyak. Banyak pasangan yang menunda berhubungan intim karena wanitanya sedang menstruasi. Berhubungan intim saat sedang menstruasi dianggap hal yang menjijikkan atau kotor. Menurut beberapa ahli, berhubungan intim saat sedang menstruasi justru dapat meredakan rasa kram di perut. Hal itu dapat terjadi karena saat kamu mencapai orgasme, otot-otot rahimmu berkontraksi dan pelepasan sehingga dapat membuat kram perutmu jadi lebih baik. Selain itu, darah haid juga dapat berguna sebagai pelumas alami untuk memudahkan melakukan hubungan intim. Banyak yang percaya bahwa wanita menstruasi tidak disarankan berolahraga karena akan membuat tubuh lemas. Padahal olahraga tetap disarankan dan bukan menjadi pantangan bagi kamu yang sedang menstruasi. Olahraga membuat kamu tetap bugar dan juga dapat meningkatkan mood selama menjalani siklus menstruasi. Mengonsumsi mentimun dapat menghambat keluarnya darah haid. Ini hanyalah mitos belaka. Faktanya, siklus haid seseorang dipengaruhi oleh perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, bukan karena pengaruh makanan. Timun justru mengandung banyak air yang diperlukan tubuh agar terhindar dari dehidrasi saat menstruasi. Fakta makan daging saat menstruasi baik untuk kesehatan karena daging mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh, khususnya zat besi. Kaitannya dengan menstruasi, daging dan ikan mengandung protein dan zat besi yang dibutuhkan perempuan untuk mengganti sel-sel darah merah yang hilang saat menstruasi. Mitos yang ke-9 yaitu pembalut dapat menyebabkan kemandulan jika digunakan saat menstruasi.
Faktanya tidak benar. Saat menstruasi, kelembapan di daerah intim akan meningkat karena cairan atau darah dan lendir keputihan yang keluar melalui lubang vagina, dan hal ini akan memudahkan terjadinya infeksi kuman seperti jamur, bakteri, virus, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan penggunaan pembalut yang dapat menampung darah lendir yang keluar sehingga tidak bersentuhan langsung dengan kulit di daerah intim. Di hari 1 sampai kedua menstruasi atau saat banyak-banyaknya dan sedang beraktivitas, dianjurkan untuk mengganti pembalut setiap 2 sampai 4 jam sekali agar daerah intim terhindar dari kelembapan yang berlebihan. Jangan lupa senantiasa memperhatikan air bersih yang digunakan saat membilas setelah buang air dan penggunaan pakaian dalam. Mitos yang ke-10 yaitu makan buah nanas menyebabkan nyeri haid. Faktanya saat menstruasi tubuh membutuhkan asupan gizi yang seimbang, sehingga penting untuk makan buah, sayur, daging, dan karbohidrat atau nasi dengan porsi yang cukup. Buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan nanas baik untuk dikonsumsi saat menstruasi. Mitos yang ke-11 yaitu berhubungan seks saat menstruasi tidak buat hamil. Ini merupakan mitos haid paling umum yang diyakini banyak pria dan wanita di seluruh dunia. Puncak kesuburan terjadi selama ovulasi yang biasanya dimulai sekitar 12 hingga 16 hari sebelum haid selanjutnya dimulai. Sperma juga diyakini dapat hidup dalam saluran genital wanita hingga 5-7 hari yang bisa membuahi sel telur jika bertepatan dengan ovulasi. Jadi seks selama menstruasi bisa saja mengakibatkan kehamilan jika dilakukan mendekati masa subur. Mitos yang ke-12 yaitu banyak minum susu bisa buat nyeri haid. Faktanya susu tidak ada kaitannya sama nyeri haid. Nyeri haid disebabkan karena banyak faktor dalam tubuh kita. Minum susu justru akan memberikan magnesium dan kalsium yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri. Mitos yang ke-13 adalah darah menstruasi merupakan darah kotor. Hal ini merupakan mitos ya. Anggapan tentang darah haid adalah hasil dari detoks dari dalam tubuh jelas salah. Meskipun darah menstruasi terkadang mengeluarkan bau yang tidak sedap, namun ia tetaplah bukan darah kotor. Darah menstruasi akan mengeluarkan aroma tak sedap karena terkontaminasi bakteri selama berada di pembalut. Mitos yang ke-14 yaitu kehilangan banyak darah saat menstruasi. Faktanya, jumlah rata-rata darah yang hilang setiap siklus mencapai 30-40 ml. 9 dari 10 perempuan bisa kehilangan kurang dari 80 ml darah setiap kalinya. Menstruasi berat bisa kehilangan 60-80 ml darah atau lebih setiap kali siklusnya. Rentangnya ini beragam tergantung dari kondisi tubuh tiap wanita. Mitos yang terakhir yaitu haid tidak teratur tanda kemandulan. Faktanya adalah haid yang tidak teratur bukan berarti tanda kemandulan. Menstruasi dipengaruhi oleh faktor hormon dan pola hidup lainnya. Meskipun begitu, dengan menstruasi yang tidak teratur, maka masa subur juga menjadi sulit ditentukan sehingga kehamilan lebih sulit terjadi. Sebagai kaum wanita, tentunya kita akan mengalami menstruasi. Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim karena tidak terjadi proses pembuahan di dalam rahim. Menstruasi ini normalnya terjadi di dalam 2-7 hari dan paling lama selama 14 hari. Karena menstruasi sudah dikenal dari zaman nenek moyang kita, maka tak heran jika banyak sekali mitos-mitos yang muncul tentang menstruasi. Penting bagi kita, khususnya kaum wanita, untuk mengetahui mitos dan fakta seputar menstruasi. Sekian info kesehatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. What a wonderful world.